bingung sama Oten. Entah gimana caranya biar bikin Oten ini cerdas gitu loh. Ya, udah bodoh, diajarin tetap nggak mau tahu, nggak mau dengar, makin bodoh gitu. Udah gitu yang bodoh-bodoh ini, ya masih didengar banyak orang gitu loh. Ya yang jelas, yang mendengar dia Oten juga, dan lebih Oten, lebih tolol dari si Oten bodoh ini. Ya, saya mau bahas gini loh, si Kezia Christy De Pari alias Kezia Sembiring Christy De Pari ini beneran lonte loh teman-teman. Dia lonte di aplikasi micet, kalian cek aja di sana ya, kalian cek di sana. Dia beneran lonte di aplikasi micet. Terus begini ya, dia ada yang lucunya, saya dengar narasi dia gini dan banyak orang tuh bego atau bagaimana ya, atau nggak peduli atau bagaimana, saya juga bingung. Dia kan selalu bilang begini, saya ini pendeta, lalu dia tunjukin kartu pendetanya, ini kartu jabatan pendeta saya, dan suami saya juga pendeta, dia bilang gitu. Saya kasih tahu, dan iya ini pendeta palsu loh, ini lonte micet ya, yang sukses menjadi pendeta palsu dengan ijazah STH palsu. Saya kasih tahu kepalsuannya ya, dan memang dia palsu ya teman-teman. Dia masih ada di sinode GYAE, Gereja Yesus Kristus Allah Esa, ya, yang mana ketua sinodenya itu adalah Gumicar Siahaan. Mereka bermain drama seolah-olah ya si Kezia ini sudah dikeluarkan, sudah dipecat dari sana katanya. Tetapi faktanya dia masih di sana. Ya, dan mereka ini tergolong di dalam sekte Raja Wali. Kalian tahu sekte Raja Wali itu seperti apa? Pengajarannya itu tentang akhir zaman dan mempelai. Tetapi sesat. Rapture yang mereka maksud di situ adalah rapture yang mempelai mereka. Dan semua para pengikutnya, pengikut sekte ini kalau pernah kalian nonton kasus atau mendengar kasus yang satu keluarga dia bundir, ya ada yang bundir juga dari apartemen. Bahkan bundirnya itu dengan banyak cara, ada yang lompat ya dari ketinggian, lalu ada yang minum racun gitu loh ya, ada yang dengan pembunuhan ekstrim lainnya saudara ya. Inilah sekte Raja Wali itu, dan Bapak Henry Tan sendiri ya, kalian bisa cross check kepadanya Bapak Henry Tan atau yang dikenal dengan Pak HTD ya, yang very clear itu, dia juga sebagai saksi ya, bahkan dia bisa dan berkali-kali mengatakan bahwa Gumicar Siahaan dan juga si Christy De Pari Kezia Sembiring ini terlibat ya di dalam sekte itu. Dia ada sebagai anggota di sekte itu, mereka bergabung di situ saudara, terlihat dari narasi-narasi pengajaran yang mereka ajarkan ya. Jadi supaya kalian tuh hati-hati, saya ini ngomong itu pakai data, kalian bisa langsung ke sana ngomong ya. Dan selain itu begini, cuma dia katakan udah dipecat supaya apa? Supaya saya tidak lagi mau nyeret-nyeret nama Gumicar Siahaan karena dia takut dengan publik. Karena begini, dia itu istrinya gembala sidang, salah satu gembala sidang di GBI ya, di bawah naungan Sinode GBI alias Gereja Bethel Indonesia. GBI yang Bethel ya, bukan yang Betani. Nah, yang namanya pelayanan bersama, dia kan namanya istrinya gembala sidang, otomatis dia pelayanan juga di sana ya saudara. Termasuk juga dia gembala, tetapi dia lebih kepada istrinya ya, yang pegang penggembalaan. Nah, dia ini tidak boleh, aturan dari sinode ya, di mana-mana pun sinode itu tidak ada yang bisa suami istri ketika dia pelayanan satu penggembalaan lalu salah satu punya penggembalaan yang lain di sinode yang lain, itu nggak bisa. Kalau ketahuan itu akan dipecat. Jadi ketakutannya Gumicar Siahaan itu, kalau saya menyeret-nyeret nama dia, lalu ini akan viral, foto dia ada di mana-mana. Jadi dia takut istrinya kebawa-bawa, karena kan yang menafkahi rumah tangganya dan pelayanannya kan istrinya dari penggembalaan itu saudara ya. Karena dia waktu itu sebagai kontraktor katanya, dan dia bangkrut katanya gitu loh. Dia sendiri yang berkata demikian ya. Dan itu kesaksian hidup dia. Nah, jadi dia takut keseret-seret. Tapi kalau saya bilang dia masih di sana ya, masih di sinode GYAE. Si Kezia ini, Kezia Christy De Pari alias Kezia Christy Sembiring ini juga ada masih di sana ya, di sinode GYAE ini. Nah, dan ini juga saya kasih tahu ya, ini nah. Aduh, sebenarnya sudah banyak orang yang sudah mengungkapkan ini di TikTok juga ya, tapi kalian kan tidak selalu harus ada di TikTok. Kadang saya tahu yang main YouTube ini belum tentu dia main TikTok, dan yang main TikTok belum tentu menonton YouTube ya kan. Tetapi di sini saya kasih tahu ulang lagi. Yang pertama, yang ini kalau use your brain ya, use your brain dari akademis saja dia itu pendeta palsu.
Dari birokrasi dia pendeta palsu, apalagi tentang hal ini. Yang pertama, coba kalian pakai otak kalian berlogika, ya. Ada satu sinode nih, ya, sinode Kristen, sinode keagamaan oleh orang Kristen, ya. Sinode ini tidak terdaftar di Kemenak Binmas Kristen. Sinode ini tidak terdaftar di Kementerian dan Agama, ya, Binmas Kristen. Oke, bimbingan masyarakat Kristen gitu ya. Nah, jadi ketika ini tidak tercatat, padahal seharusnya semuanya ini harus tercatat, terdaftar. Ya, seluruh sinode itu yang diakui. Sinode yang diakui di Indonesia adalah sinode yang terdaftar, yang resmi, yang sah, yang legal. Jadi kalau tidak tercatat, tidak terdaftar, tidak ada, artinya tidak resmi. Artinya apa? Palsu, ya kan? Palsu. Nah, jadi ketika ada satu sinode yang tidak terdaftar di Kemenak Binmas Kristen, itu artinya apa? Sinode palsu. Nah, berarti orang-orang yang di dalam ini, mau itu dia bilang dia bergelar-gelar pendeta, STH, ya, lulusan STH, bergelar pendeta dan lain-lain, itu adalah pendeta palsu namanya, karena sinodenya aja, organisasinya aja palsu, ya, tidak resmi, ilegal, tidak diakui di Indonesia. Artinya itu semua pendeta, semua yang orang di situ, dari mulai pimpinannya ya, sampai yang ke bawah-bawahnya semua, itu berarti semuanya palsu. Labelnya, legalitasnya itu palsu. Artinya apa? Tidak ada, tidak diakui, ya, palsu. Ngerti nggak? Jadi mau dia melantik seperti apapun nama-namanya, mau PDT, pendeta penuh, atau PDP, pendeta pembantu, PDM, atau pendeta muda, atau evangelis, atau apapun yang namanya di situ, semuanya itu jenjang-jenjang di situ adalah orang-orang palsu, tidak terdaftar. Terus bisa nggak bikin ini kartu kepejabatannya? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Yang namanya cetak. Kalian pergi ke pencetak sana, kalian bikin sendiri pun bisa. Nggak dipertanyakan itu. Tetapi ketika ini dikasuskan, ya, ketika di cross check tidak terdaftar namanya, artinya palsu. Itulah si Kezia. Itulah Kristi Kezia Depari alias Sembiring. Dia palsu, dia pendeta palsu, dan ijazah STH-nya palsu. Dan dia sudah mengakui di YouTube channel juga, ya, yang di live-kan di TikTok dan juga di live-kan di YouTube. Di akun Bapak Zulfikar ZCC, kalian lihat aja di YouTube channel ataupun di TikTok. Terus juga di rest area, ya, saya nggak tahu dia punya YouTube atau tidak, tapi itu di TikToknya waktu itu live. Dan juga ke Mary Kristiastuti, ya. Dan ini semua disaksikan banyak orang. Dia juga sudah mengaku bahwa dia tak pernah, ya, bukan tidak lulus, tetapi tidak pernah, ya, berkuliah di STT. Dia tidak pernah kuliah STT, tidak pernah wisuda. Ya wajar lah, ya memang harus. Kalau orang nggak pernah wisuda, ya karena memang nggak pernah kuliah. Di mana dia wisuda nggak pernah kuliah, ya kan? Dan ijazah STH-nya palsu yang dikeluarkan oleh Ketua Sinode GYAE itu sendiri, ya, Gereja Yesus Kristus Allah Esa, yaitu Gumicar Sihaan, seharga 5 juta, dari 7.500.000 diskon 5 juta karena dia miskin. Dan ini juga dia tawarkan ke banyak orang yang di TikTok, termasuk Susana Menik, Ibu Silvi, kepada Ibu Silvi, dan juga kepada Gembrot itu, Gemoy, akun Gemoy Jesus Only yang sekarang berseberangan dengan dia, dan beberapa orang lagi yang ada di circle dia. Ini fakta, ya, dan saya nggak perlu kalian percaya apa nggak percaya, tapi dia lonte.